Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini tadi kami di pondok di pesantren yang di Sidoarjo. Kemudian kedatangan tamu para kiai dan Alhamdulillah. terus kemudian mereka nanya, Gusnya ada. Kami sampaikan beliaunya sedang rutinan di salah satu dari cabang KSP Pesantren. Iya, di Tuban. Mereka kemudian, ayo kita ke sana, ngomong. Sekalian ziarah Sunan Bonang gitu kan? Iya. Sama Sunan Santi. Kalian dan juga yang belum tahu di Tuban ini. Iya, iya. Alhamdulillah semuanya tadi sudah juga ikut ngaji, kemudian melihat lokasi pondok yang lumayan luas. Iya, alhamdulillah. Jadi beberapa tadi sempat ngobrol di jalanan, kemudian salah satu dari kita nyeletuk mengkane tas dari uang itu sing nurut. Ini nggak tahu diawali dari mana ini, kok kemudian kalimat itu seakan-akan sudah kalimat saklek yang jadi orang itu harus nurut. Iya. Nah, mungkin dari sisi agama, dari sudut pandang agama, seperti apa kata nurut yang seringkali digabungkan dengan manut? Iya, iya. Nurut manut itu dari firman Allah, sami'na wa ata'na. Nurut itu sami'na, manut itu ata'na. Sami'na ini jurusannya ke Allah. Firman Allah. Sabda Rasulullah itu ya terjemahan kalamullah. Haditsur Rasul itu atau Nabi kita Muhammad itu penerjemah kalam Allah yang harus didengarkan. Sami'na wa ata'na. Wa ata'na itu manut. Manut orang awam, manut itu harus kelihatan mata. Manut nang Gusti Allah kedukuran karena Allah tidak bisa dilihat mata, tidak bisa dibayangkan, digambarkan, dilukiskan dan seterusnya. Maka dibutuhkan sing dinut itu ya ketok moto dohir dan sejenis menungso yang menungso. Nek bangsa jin ya, nek bangsa jin oleh meguru nang menungso. Nang jin ku nek wis lulu wis entek anune baru nek kepengin nang kewaliane tidak bisa nek gak meguru nang menungso. Itu nurut manut itu dalam. Apa sama? Luas. Nurut kalau dalam bahasa Indonesia ikut itu. Nurut itu apa? Nuruti karepe Gusti. Nah ya kalau bahasa Indonesia ya, mengikuti. Taat sudah ada sendiri tadi yang patok tadi. Manut. Nurut itu ya nuruti karepe Gusti itu apa gaib gitu loh. Nuruti karepe Gusti. Nek manut niku kalau dari asma Allah, nurut itu asma al-batin, nama al-batin. Manut itu ke nama az-zahir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Nah, ini dari sudut asma ilahiyah. Nurut ini nang asma Allah al-batin, manut nang asma Allah az-zahir. Ngapunten. Kami kenapa tadi di jalan kita ngomong nurut manut. Karena sengaja kami itu adalah salah satu
atau pengagum ibadah. Terima kasih. Terus itu ada bertanya, tentu aja pondok ASB ini sangat tertarik bagi kami. Terus tanya kepada adminnya, oh posisi syaratnya jadi murid Nizam. Murid Nizam nurut manut. Sederhana saja. Nurut manut. Hanya 2 syaratnya. Nurut dan manut. Nah, pertanyaan selanjutnya begini. Tanya kan di sini nurut manut apa jadi guru? Iya, kalau bagi murid, ya. Nah, pertanyaan adalah kalau misalkan nurut manut toh, kan tanda kutip seakan-akan mengkebiri cara berpikir seorang murid, kreativitasnya. Nah seperti itu loh. Pokoknya apa cara gue lah melo wae. Nah berarti kan iya kita jarang kasih. Nah itu terus bentuk sih. Apa dan ngapa gus? Iya. Wiritan. Saya itu orang biasa di jalanan itu jadi ya. Wirawiri nang rata. Iya itulah. Pertanyaannya basicnya di situ itu. Iya. Ngapunten. Kenapa syarat berguru itu harus nurut manut? Namanya syarat itu sebelum memasuki. Kalau setelah syarat dipenuhi baru bisa masuk. Setelah masuk baru rukunnya murid. Ini kita membahas syaratnya. Kenapa harus nurut manut? Karena terutama kalau berguru mursyid itu nanti akan diberi pelajaran-pelajaran ke jalur keyakinan yang banyak penjelasan dari guru mursyid itu yang tidak masuk di akal murid, kharijal uqul, di luar logika. Wilayah itu, karena wilayah itu seperti itu, maka disyaratkan begitu. Bukan berarti mengebiri atau membatasi atau mempersempit wawasan atau kebebasan berpikirnya si murid, bukan. Karena seorang guru mursyid juga sangat berharap diberi murid oleh Allah yang berwawasan internasional. Itu artinya singkat deso, singkat deso. Oleh memang ngebiri ya. Iya. Namun khusus di wilayah ilmu wirasah, di mana ilmu ini tidak bisa kaisa bukan kasbi, bukan hasil usaha, bukan dicapai dengan belajar, bukan, tapi diambil dengan banyak puasa, melek dalu, tirakat riyadhah, mepes nafsu, topo dan semisalnya. Di situnya itu yang nek disarati nurut manut terhadap yang tidak masuk di akal atau yang nggak masuk di akal murid, ya nanti nggak bisa masuk. Saya bos. Iya. Ini yang buatan sami kali ten sekolahan, Gus. Sekolahan itu buatan nurut manut, Gus. Dan apa? Ten sekolahan itu murid itu punya potensi, wis pinter digawa sejak lahir. Maka yang ada di situ bagaimana kemampuan murid diekspor, dieksplorasi. Duwe burung dikurung tok niku ya gak luwih apik timbangane burung yang dilepas di luar. Betul, ya. Tapi perumpamaan itu tidak pas kalau dimasukkan ke wilayah thariqah atau berguru mursyid. Justru dengan syarat nurut manut itu kebalikannya yang yaitu taman irfani maksud, agar burungnya bisa bebas terbang, tidak dikurung oleh kurungan jasmani atau rongko rogo ini. Setelah berproses nurut manut, nanti burung
burung ruhaninya iso terbang. Nek gak nurut manut tambah dikurung terus sampai mati. Nah, memang banyak serupa tapi tak sama, serupa tapi tak sama, serupa tapi tak sama ininya. Tapi kalau diumpamakan sekarang, karena meneruskan dari Yesus Rahman tadi, seperti anak yang betul-betul tidak bisa baca tulis, belum kenal abjad sama sekali, mau tidak mau harus nurut, mengenali sesuai dengan petunjuk gurunya, yang mana pada akhirnya dia malah semakin bebas membaca apapun, karena sudah mengikuti cara baca yang benar menurut gurunya. Seperti itu. Persis, karena berguru tasawuf itu membaca ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu ayat tanda-tanda kekuasaan, kebesaran Allah yang tidak berupa tulisan. Ada ayat kitabiah, Al-Quran itu, ada ayat kauniyah, ada kitabun maktuh, ada kitabun maktub, ada kitabun ghairu maktub atau kitabun maftuh, yaitu yang saya susun di Sitan Buaton Al-Quran Qadim. Bagaimana akan bisa diajari membaca sing kan tulisane tanpa huruf, tanpa suara, tanpa napa, tapi kudu diwaca, yaitu alam semesta raya ini. Nek gak nurut manut syarate waktu diwuruk mlebu sekolah anyar iki. Ngapunten Gus. Ini saya kembalikan ke pribadi saya. Ya. Terus aja saya tuh pingin sekali di derek torekot. Ya. Nah, saya itu ditakut-takuti. Ditakut-takuti. Sing meten-meten iso apa, Bro? Holo. Dibetul-betulnya nih. Pokoknya kok bentuk manut. Artinya seakan-akan dalam kutip. Karena potongannya ya lah. Iya, ini pengalaman pribadi, Cak. Ya. Jadi gini. Jadi wong pada malah dong repot. Gak iso kok gak iso mikir. Dalam kok kita punya usul seorang guru. Gak ada. Ya. Itu usul sembarangan. Di segala bidang. Nah ini kan apa? Iya, ngono ning ora ngono. Ya Ngono iki. Ngono. Iya, ngono, tapi orang ngono nemen ora. Emang selalu serupa tapi tak sama to. Iya, ya ngono, tapi gak ngono plek ngono ya kan. Nduk kenyataan anune, nduk kenyataan interaksi murid dengan mursyid. Nah, Saya jadi ingat yang kapan hari kita sowan ke situ, dia menjelaskan karakter dasar mulai dari penciptaan akal, nafsu, dan hati. Nah itu mungkin sehingga ketika kita berguru atau ya berguru rohani ini kan disyaratkan untuk sementara waktu tidak main akal tapi main hati. Iya. Nah, sementara tadi mana mungkin bisa nurut manut kalau kita masih main akal, karena karakter penciptaan akal itu adalah apa membelakangi. Nyingkur, iya membelakangi. Sajane anu Gus, pun kula sanjang ini wau. Tapi nggih bahasa-bahasa telosoran niku kok. Nggih. Anu ngeten. Bro, Mr. Ong. Muhammad iku abduhu wa rasuluh. Sesuai jenengan aturan kala wau, wah masuk iki ngono. Nurut Allah, iya. Manut Muhammad. Iya. Nurut guru, manut murid. Nurut wong tua, manut anak. Enggak, artinya hubungannya gitu. Nuruti karepe guru.
Terus Lah kita manut sebagai murid gitu loh. Enggak, nantinya larinya gini Gus. Maaf Gus, larinya gini. Saya ingat betul ketika di masih sekolah madrasah dulu. Sifatnya Rasul kan diantaranya fatonah, amanah, tabligh amanah. Ya, itu wajib ya. Bukan sifatnya hamba, padahal Muhammad abdu hamba. Mana mungkin seorang murid langsung jadi utusan seorang guru sebelum menghamba dulu. Ya. Lah, sifat hamba ini, sifat murid ini atau sifat anak ini, yo lawani fatona, wong Rasul fatona. Kalau fatona itu cerdas, berarti murid yo goblok. Gitu loh, Bro. Anak yo goblok, murid yo goblok. Ini loh, tidak sepaham dulu. Terus Gus. Ini Sudut pandang lain saja sebenarnya. sudut pandang lain bahasa khusus. Sulit dipahami kalau enggak. Nah, gini Gus. Harus yang sefrekuensi. Iya. Sing gendeng ala. Sing gendeng ala. Sing gendeng ala. Apa tadi?